Di sini saya akan mereview tugas mingguan pertama mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan NTT dengan judul Komunikasi Budaya dan Perubahan di Asia yang bertema Sedang Belajar dari Komunikator dalam Perubahan Sosial. Buku ini bertujuan untuk menampilkan kenaikan kekayaan serta keserbagunaan komunikasi, riset, serta aplikasi budaya serta pergantian sosial, serta membuat panggilan, mengadopsi, serta mempraktikkan perspektif yang lebih komprehensif tentang komunikasi atau budaya, pembangunan, serta pergantian sosial dengan fokus pada pelokalan serta globalisasi permasalahan serta riset di kawasan Asia. Yang berikut mengingat keberagaman serta kedalaman tantangan dalam perihal individu lapangan, baik periset maupun praktisi, butuh penunjang uraian yang luas tentang komunikasi serta budaya yang melampaui pendekatan konvensional. Oleh sebab itu, buku ini hendak mengumpulkan manuskrip yang menghubungkan proses komunikasi budaya dengan penerapan dasar manusia serta masyarakat negara, hak, serta pemberdayaan masyarakat dalam membuat keputusan tentang pergantian serta isu-isu terkait pembangunan yang lain. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan awal yang keruh dan pedoman yang membingungkan dari ideologi lakukan baik, Jan Serves. Sejarah komunikasi pembangunan ataupun nama lain yang lebih disukai, misalnya DEFCOM dan lainnya, sudah didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini sudah didominasi dengan membingkai pertumbuhan dalam 3 paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, serta paradigma multiplisitas ataupun partisipatif selaku generasi logis dari dorongan barat buat meningkatkan dunia sehabis penjajahan serta Perang Dunia Kedua. Modernisasi memesatkan perkembangan struktur elit kebarat-baratan serta urbanisasi. Barat menyangka pembangunan selaku kewajiban internasional dini dari layanan sipil internasional yang luas serta dini dari upaya keberpanjangan untuk menciptakan metode mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara totalitas. Namun, runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 80-an yang membuat Amerika Serikat untuk sementara waktu menjadi satu-satunya negara adikuasa yang tersisa, munculnya Uni Eropa dan Cina, serta bertahap muncul ke permukaan kekuasaan regional, serta Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Kehancuran sistem keuangan dunia tahun 2008, perubahan iklim planet kita dengan konsekuensi bencana bagi orang-orang di mana-mana, dan krisis virus COVID-19 memerlukan pemikiran ulang tentang kekuatan pembangunan dan akibatnya, tempat dan peran komunikasi di dalamnya. Persaingan lama, meskipun tidak sepenuhnya hilang, ditantang oleh yang baru dengan lebih banyak akar budaya, agama, atau etnis. Persaingan untuk hati dan pikiran orang-orang telah menjadi lebih kompleks hari ini daripada di masa lalu bipolar. Oleh karena itu, Serves 2020 berpendapat bahwa pada dasarnya komunikasi untuk perubahan sosial adalah berbagi pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai konsensus untuk tindakan yang mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, dan kapasitas semua pihak. Dengan demikian, ini adalah proses sosial yang memiliki tujuan akhir pembangunan berkelanjutan pada tingkat masyarakat berbeda. Media komunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi adalah alat penting dalam mencapai perubahan sosial, tetapi penggunaannya bukanlah tujuan itu sendiri. Komunikasi antar pribadi, media tradisional, dan kelompok juga harus memainkan peran mendasar. Yang berikut, apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Nero C. Guebral. 1. Pengembangan sebagai pembelajaran.
Setiap manusia berhak memperluas kemampuannya dalam bidang apapun, namun berbagai alasan yang menjadi halangan bagi seseorang untuk tidak melakukannya, seperti kemiskinan, berada di lingkungan yang tidak baik, maupun karena kesempatan yang jarang sekali didapat. Pemerintah selalu berupaya agar kemampuan masyarakatnya dapat ditingkatkan dan terus berkembang dan berkelanjutan. Meskipun seperti itu, secara realitas, pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atas kemajuan pembangunan warganya. Peran mereka memang idealnya berkurang ketika orang memperoleh kemampuan untuk mengatur hidup mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mendukung dengan memberikan informasi, sumber daya, dan peluang yang tidak dapat dikumpulkan oleh individu secara tunggal. Mereka dapat menciptakan iklim yang menguntungkan di mana orang dapat mengembangkan sayap mereka. Namun dalam pembangunan yang dilihat sebagai pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka dan orang lain dengan sarana yang ada batas di mana pemerintah tidak memiliki otoritas moral atau kekuatan nyata untuk dilalui. Intinya, dalam pembangunan, seperti yang telah dikatakan banyak orang sebelumnya, adalah bahwa orang mengembangkan dirinya sendiri. Pemerintah sebagai instrumen masyarakat hanya bisa mewujudkannya lebih cepat. 2. Apa atau siapa pemerintah? Pemerintah adalah suatu perkumpulan atau organisasi di mana bertugas untuk mengatur seluruh aspek dari masyarakat atau mengatur sebuah negara. Yang ketiga, 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Terdapat 3 konsep komunikasi untuk pembangunan yang saling menaungi atau berhubungan satu sama lain sebagai produk dari pencarian bersama untuk komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, apa atau siapa pemerintah? Pemerintah adalah suatu perkumpulan atau organisasi di mana bertugas untuk mengatur seluruh aspek dari masyarakat atau lebih khususnya mengatur sebuah negara. Yang ketiga, 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Terdapat 3 konsep komunikasi untuk pembangunan yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai produk dari pencarian bersama untuk konten komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk memerangi masalah ekonomi dan sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional, itu dengan ilmu sosial hampir tidak dengan politisi. Menariknya, ketiganya berkembang di Asia. Yang pertama, jurnalisme pembangunan. Orang-orang yang memelopori jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk mendefinisikannya. Mereka hanya pergi ke depan dan melakukannya. Pada tahun 60-an, Institut Pers Filipina yang dipimpin oleh Juan El Mercado dan kantor berita Filipina mulai mengeluarkan berita-berita mendalam tentang topik-topik yang tidak biasa seperti tingkat pertumbuhan penduduk, pengundulan hutan, industri perikanan, dan lainnya. Sekelompok penerbit dan editor Asia mendirikan Yayasan Pers Asia pada tahun 1968. Pada tahun yang sama, PFA menyelenggarakan kursus pelatihan penulis ekonomi Asia pertama di Manila. Kursus tersebut mencerminkan penekanan ganda jurnalisme pembangunan saat itu, ekonomi pembangunan di Asia, dan teknik penulisan secara jelas tentangnya. Yang kedua, komunikasi pendukung pembangunan. Komunikasi dukungan pembangunan telah muncul lebih kuat
sebagai fungsi manajemen organisasi pembangunan yang bekerja di daerah pedesaan. Sekarang tampaknya lebih lembut pada analisis perilaku dan lebih berat pada produksi materi komunikasi. Komunikasi pengembangan berinsut menjauh dari persuasi dan beralih ke dialog dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Jika jurnalisme pembangunan adalah anak dari pengelompokan pers, berkembang komunikasi yang mendukung tumbuh dari birokrasi internasional, sistem perserikatan bangsa-bangsa, juga di akhir tahun 60-an, Screen Children yang saat itu menjabat sebagai Direktur Layanan Komunikasi Dukungan Pembangunan di Bangkok menguraikan metodologi penilaian komunikasi, perencanaan, produksi, dan evaluasi untuk proyek-proyek negara berkembang tertentu. Titik fokus metodologi DSC adalah proyek pembangunan. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan komunikasi, penelitian, dan evaluasi yang akan memastikan staf termotivasi, alat bantu pengajaran yang tepat, pemanfaatan hasil, dan iklim represif. Untuk itu lokasi proyek jelas bagi kalangan manusia lain, yang keputusannya mungkin mempengaruhi keberhasilannya. Perencana komunikasi pendukung menggunakan alat ilmu sosial untuk analisis proyek dan media manusia dan mekanis apapun yang sesuai dengan situasi. Yang ketiga, komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan seperti yang diajarkan, diteliti, dan dipraktikkan di Universitas Filipina di Los Banos, menerima rasional dan metodologi jurnalisme pembangunan dan komunikasi mendukung pembangunan sebagai sah. Ini mengintegrasikan mereka ke dalam disiplin akademis pemula yang diambil dari teori pembangunan, komunikasi massa, jurnalisme pertanian, penyuluhan pertanian, pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial dasar seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi. Apakah komunikasi pengembangan informasi publik pemerintah? Kementerian Informasi cukup mahir dalam mempublikasikan rencana yang sudah jadi dan mendesak masyarakat untuk mendukungnya. Tidak mudah diterima atau dipahami adalah prasyarat untuk partisipasi warga negara. Tanggung jawab ini menempatkan fungsi interpretasi dan mediasi yang biasa tidak diharapkan dari orang informasi pemerintah atau diterima oleh mereka. Logika di balik fungsi-fungsi ini sebagai menjelaskan perbedaan antara penyebaran informasi sepihak dan pertukaran informasi timbal balik yang melekat dalam konsep komunikasi. Sampai petugas informasi pemerintah menerima dan menjalankan fungsi ini juga, mereka tidak dapat mengklaim sebagai komunikator pembangunan karena mereka belum memahami sifat sebenarnya dari pembangunan dan komunikasi. Yang kelima, siapa komunikator pembangunan? Jurnalis pembangunan dengan menulis tentang pembangunan dan dengan berada dalam proses berikut. Yang kelima, siapa komunikator pembangunan? Jurnalis pembangunan dengan menulis tentang pembangunan dan dengan berada dalam profesi komunikasi secara definisi adalah komunikator pembangunan. Yang keenam, hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan. Di sebagian besar Asia, kebebasan sipil dan politik dihargai dengan nilai-nilai fundamental. Di negara-negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi Anglo-Saxon, mereka diabadikan dalam konstitusi. Yang keenam, hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan. Di sebagian besar Asia, kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai-nilai fundamental.
suara mereka, sejauh badan-badan pembangunan dan badan-badan pemerintah yang berbeda dan juga pers berbicara jujur untuk dan dengan mereka, maka komunikasi untuk pembangunan dilayani. Yang kedelapan, kebijakan komunikasi pembangunan. Tentang informasi dan komunikasi baru untuk pedesan jelas sama valid dan mendesainnya untuk alasan yang sama yang diajukan atas nama tatanan dunia baru. Kebijakan komunikasi nasional harus ditetapkan yang bahkan akan meninggalkan akses informasi di daerah perkotaan dan pedesaan. Jika seperti dalam pasal 11, beberapa penyebab aliran diskriminatif akan keluar, maka disitulah mereka harus diperbaiki. Untuk petugas informasi masa depan yang lebih berorientasi pada pengumpulan, program studi mereka harus mencakup setidaknya 3 video lagi. Yang pertama, instruksi dalam sifat sebenarnya dari masyarakat mereka. Yang kedua, bimbingan dalam interaksi pribadi sebagai cara komunikasi yang masih lazim di Asia. Dan yang ketiga, dasar yang kokoh dalam nilai-nilai individu dan masyarakat yang akan memberikan arah yang berarti bagi perkembangan manusia. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga, akun pribadi sejarah DEFCON dimulai pada 1964. Pembahasan yang ketiga yaitu akun pribadi sejarah DEFCON dimulai pada 1964. Pembahasan yang ketiga, akun pribadi sejarah DEFCON dimulai pada 1964, John Allen. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman tahap pertama ini serta pemikiran yang berkembang karenanya, John yakin komunikasi baik antar pribadi, alternatif atau massa memiliki peran paling penting dalam membawa perubahan sosial. Itu adalah pemberian. Apa yang tidak begitu jelas adalah menentukan komunikasi yang paling cocok untuk proyek dan audiens tertentu dan cara paling sederhana, paling hemat biaya untuk membuat dan mendistribusikan pesan, dan di luar membuat orang sadar dan memberikan pengetahuan, menemukan strategi yang paling efektif dalam mengubah mereka, sikap, dan praktik. Menyimpulkan dari pengalaman dan perspektif ini, DEFCON mewakili kepada John penyaluran informasi dalam banyak bentuk dan gaya melalui saluran interpersonal, alternatif, atau massa untuk membawa kesadaran akan masalah sosial dengan tujuan mengubah sikap dan praktik untuk masyarakat, perbaikan individu, dan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan dari ketiga komunikator-komunikator di atas, dengan pendapat yang telah dianalisa, dapat disebutkan bahwa perubahan sosial di Asia akan terjadi jika masyarakat saling memberi informasi, menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang setara dalam proses perubahan, baik individu, kelompok, maupun dalam masyarakat. Perubahan sosial dalam arti berubah yang berkelanjutan, di mana seluruh aspek yang ada dalam masyarakat ditingkatkan menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih.